Sivana tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi Alia yang terus memaksa dia untuk mendukung keputusan Alia bercerai dari Bima. Bagaimana mungkin dia bisa bersikap seperti itu sedangkan dia tahu Allah membenci perceraian. Apalagi tidak ada alasan kuat yang mendasari Alia untuk bercerai dari Bima. Kini Alia telah tahu perasaannya pada Bima seperti apa. Dan Sivana menyesal sudah jujur pada Alia tentang hal itu. Pertemuan Alia dan Sivana itu akhirnya diakhiri dengan permohonan Sivana agar Alia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan mengingatkan Alia kalau dia memilih bercerai akan muncul masalah baru yang lebih serius. Sivana ingat bagaimana Arman memperlakukannya di rumah sakit kala itu. Dia yang tidak tahu apa-apa harus menanggung kesalahan yang diperbuat oleh Devano. Bagaimana jika Arman tahu kalau Alia bercerai dari Bima karena dirinya? Kamu kenapa, nak? Bunda perhatikan sejak pulang tadi, wajahmu murung terus nak, ucap Arini saat melihat Sivana duduk di depan televisi, tapi pandangannya sama sekali tidak fokus dengan yang dilihatnya. Oh bunda, maaf bun, Sivana menoleh sebentar lalu kembali menatap televisi. Kenapa sih, nak? Ada masalah? Sedikit, bun. Tapi tidak apa, Zi baik-baik saja. Kalau ada masalah, ceritalah sama bunda. Bunda tahu kamu sedang ada masalah. Ada yang mengganggu pikiranmu sekarang. Bunda benarkan? Tanya Arini sambil merangkul anak perempuannya. Iya bun, aku bingung. Kadang aku sedih kenapa harus terlibat dalam masalah ini, bun. Padahal bukan aku yang menginginkan semua ini. Secara tidak sengaja, aku harus terlibat padahal bukan mauku, bun. Sabar ya nak. Bunda tidak tahu kamu ada masalah apa. Manusia itu diuji dari dua sisi nak, bisa dari dalam atau dari luar. Dari dalam itu ya dari diri sendiri. Bisa dari diri kita yang kurang sabar dan syukur. Kalau dari luar ya bisa dari siapa saja. Bisa teman, keluarga, pasangan, anak atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Aku selalu berusaha untuk tidak menyakiti hati orang, bun. Aku selalu hati-hati dalam berbuat. Tapi kenapa orang lain justru membuatku terlibat dalam masalah yang sama sekali tidak aku inginkan, bun. Sabar ya nak. Sama seperti sekolah. Untuk bisa naik kelas, kita harus menjalani ujian dulu kan. Kalau ada masalah, selalu ingat Allah sedang ingin menghendaki kita naik kelas. Allah hendak mengangkat derajat kita. Maka hati kita akan tenang. Mengerti kan, Zi? Kamu anak cerdas. Bunda yakin kamu bisa menyelesaikan semua masalahmu. Hadirkan Allah dalam setiap langkahmu, pesan Arini. Bukannya menjawab, Sivana akhirnya menangis di pangkuan bundanya. Dia menumpahkan segala beban yang menyesakkan dada. Dia ingat bagaimana dia menyimpan perasaan pada Bima. Sejak pertama kali bertemu, dan selalu menyebut nama laki-laki itu di dalam doanya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Allah sudah memberikan jalan yang terbaik. Dan inilah yang terbaik. Meski ada kesempatan untuk bisa bersama dengan Bima seperti yang diucapkan Alia tadi, rasanya bukan seperti itu jalan yang dia inginkan untuk memiliki Bima. Akan banyak hati yang tersakiti jika dia menerima keputusan Alia. Mungkin dia pada akhirnya bisa memiliki Bima karena dia dan Bima ternyata saling mencintai. Tapi dia yakin tidak akan bahagia. Karena banyak orang yang akan terluka. Menangislah jika itu bisa membuatmu lega. Bunda tahu kamu anak yang baik. Pasti bukan kamu yang menciptakan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Hadapi saja apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Percayalah Allah akan menolongmu dari kesulitan ini. Arini usap kepala Sivana. Usapan lembutnya sungguh membuat Sivana merasa sangat nyaman. Arini tidak ingin memaksa putrinya untuk bercerita. Dia sebenarnya ingin tahu, tapi dia tahan. Bunda, kejadian yang dialami Kak Vano kemarin adalah ujian buat kita semua ya bun, ucap Sivana tiba-tiba. Sejak kejadian Devano, Arini seperti punya trauma tersendiri. Dia merasa sudah gagal menjadi seorang ibu. Ia sangat berat ujian itu, sih. Bunda sebagai ibu merasa sangat bersalah pada keluarga kita,
karena Bunda sudah gagal menjadi seorang ibu. Bunda gagal mendidik kakakmu karena Bunda terlalu memanjakan dia, ucap Arini lirih. Kita bicara yang lain saja ya Bun. Maaf sudah mengingatkan Bunda dengan masalah itu lagi. Seumur hidup Bunda tidak akan pernah lupa, sih. Bunda punya anak yang tidak bisa menjaga kehormatan wanita. Meski keduanya sama-sama salah, tetap saja Vano yang lebih salah sebagai lelaki. Dia tidak bisa menundukkan pandangannya. Bunda merasa lega saat Vano berniat ingin bertanggung jawab. Setidaknya beban Bunda berkurang sedikit. Tapi lagi-lagi Vano mengecewakan kita. Dia malah pergi saat hari pernikahan. Arini mengusap sudut matanya yang berair. Bunda tidak usah bahas masalah ini lagi ya. Si Vana merasa bersalah karena tak sengaja membicarakan masalah ini lagi di depan ibunya. Tidak apa-apa, sih. Bunda sudah ikhlas. Melihat Vano yang sekarang, Bunda merasa bersyukur. Karena Vano sudah banyak berubah. Semua karena doa-doa Bunda juga, ucap si Vana. Doa kita semua. Walau harus melewati ujian yang sangat berat. Entah kapan Vano bisa berjalan lagi. Bisa berjalan normal lagi atau tidak, Bunda tidak tahu, kita berdoa saja ya Bun. Semoga Kak Vano bisa berjalan lagi, amin. Ngomong-ngomong, gimana kabar Alia dan keponakanmu, Si? Apa kamu tahu kabar mereka? Kemarin Kak Vano datang menemui Alia, Bun. Dia ingin minta maaf pada Alia. Katanya dia sudah bertemu dengan Alitia dan anaknya. Oh ya, benarkah? Apa Alia sudah memaafkan Vano? Kak Vano bilang Alitia sudah memaafkan kakak. Tapi setelah pertemuan kemarin, Alia tidak mau bertemu dengan kakak lagi, Bun. Kasihan sekali Vano. Tapi itu haknya Alia. Dia sudah punya suami dan tidak mungkin Alia masih berhubungan dengan Vano nantinya. Hati Bima pasti akan sakit. Bunda rasa ini sudah keputusan yang tepat. Padahal Bunda ingin sekali melihat cucu Bunda. Tapi harus Bunda tahan demi kebaikan bersama. Semua akan indah pada waktunya. Iya Bunda, benar. Bunda berharap semoga rumah tangga Alia dan Bima bisa langgeng. Mereka bisa saling menerima satu sama lain. Buat Alia mungkin mudah tapi mungkin tidak bagi Bima. Maka dari itu Bunda bisa bilang Bima adalah laki-laki yang hebat. Semoga kelak jodohmu seperti Bima ya, Si. Dia laki-laki yang baik dan soleh. Si Vana hanya tersenyum. Tadinya harapannya adalah sama dengan bundanya. Memiliki pendamping seperti Bima. Tapi sekarang dia harus mengubur keinginannya itu. Dan tidak mau lagi berharap. Dia serahkan jodohnya pada Allah. Karena Allah Maha tahu siapa yang terbaik untuk menjadi pendamping hidupnya. Manusia bisa berencana, berharap, tapi tetap Allah yang jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk manusia.